Doa dan renungan hari ini mendengar dan melihat dengan hati yang terbuka. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah mendengar dan melihat dengan hati yang terbuka. Kita bersyukur karena tiada hentinya Tuhan memberikan bukti kepada kita bahwa Ia mempunyai kuasa yang mampu menyembuhkan dan memberikan penglihatan serta pendengaran kepada kita. Kita mohon rahmat agar Tuhan membantu kita untuk lebih tekun mendengarkan sabdanya dengan hati dan melihat karyanya yang agung kepada kita. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Bapa, karena Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa mendengar sabda-Mu dan melihat karya-Mu yang agung. Semoga kami semakin hari semakin tekun mendengarkan sabda-Mu dengan hati kami, yang membantu kami untuk menjadi pribadi yang tekun mengikuti-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ
supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan tadi mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Yesus bekerja dalam kehidupan orang yang menderita. Kisah ini mengajak kita untuk melihat diri, sejauh manakah selama ini kita mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Terlepas sakit secara fisik, kita diingatkan oleh Tuhan untuk senantiasa mendengarkan sabdanya setiap hari. Orang yang tuli dan gagap ini bukan hanya mengalami kesembuhan fisik, tetapi juga mengalami perjumpaan dengan kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ketika Yesus mengatakan Ephata, yang artinya terbukalah, itu adalah panggilan untuk membuka hati dan pikiran kita agar dapat mendengar dan melihat dengan cara yang lebih dalam, tidak hanya dengan indera fisik kita. Seringkali kita terjebak dalam kebiasaan mendengar dan melihat hanya apa yang tampak secara lahiriah. Kita mendengar kata-kata, tetapi tidak mendengar dengan hati. Kita melihat, tetapi tidak melihat dengan mata rohani yang memahami makna yang lebih dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering merasa terhalang oleh kebisingan dunia ini yang menutup pendengaran dan penglihatan batin kita terhadap suara Tuhan. Oleh karena itu, Yesus datang untuk membuka hati kita. Dia ingin agar kita tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga mendengar dengan hati yang penuh kasih, yang siap menerima firman-Nya. Contoh konkret yang bisa kita sama-sama sadari, yaitu ketika kita mengikuti misa atau ibadat. Kita sering mendengar bacaan pertama, atau bacaan kedua, atau bacaan Injil. Nah, ketika selesai misa atau ibadat, kalau kita ditanya apa isi bacaan pertama atau bacaan Injil, jawaban yang sering sudah menjadi kebiasaan kita adalah saya lupa atau saya tidak ingat lagi. Ini adalah contoh konkret bahwa mungkin karena kita sibuk dengan pikiran kita sendiri, atau karena kita tidak sepenuhnya mendengarkan bacaan-bacaan tadi. Atau misalnya dalam hubungan kita dengan orang lain, kita mungkin mendengar kata-kata mereka, tetapi tidak benar-benar mendengarkan kebutuhan atau perasaan mereka. Ketika kita membuka hati kita tidak hanya mendengar kata-kata mereka, tetapi kita merasakan empati dan kasih yang mereka butuhkan. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita seringkali mendengar banyak kata-kata, tetapi tidak menghayatinya dengan hati. Yesus mengajarkan kita untuk membuka hati kita agar kita dapat mendengar suaranya yang lembut, yang selalu memanggil kita untuk hidup dalam kasih dan kebenaran.
Sama seperti orang yang tuli itu diberi pendengaran, kita pun dipanggil untuk mendengar dengan hati yang terbuka agar kita bisa merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Bapa, sudilah kiranya Bapa membantu kami, supaya kami dapat mendengarkan dengan hati kami setiap ajaran-Mu. Bantulah kami supaya kami juga dapat melihat karya-karya agung-Mu dalam kehidupan kami. Semoga dengannya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang dapat menjalankan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami juga memohon kepadamu, gerakkanlah hati kami agar kami mempunyai inisiatif untuk selalu mewartakan kerajaan-Mu dengan menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami menjadi saksi kasih-Mu kepada orang-orang yang tinggal bersama kami dan hidup berdampingan dengan sesama kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa untuk saudara dan saudari kami, secara khusus untuk mereka yang disabilitas. Kami mohon kepadamu, Bapa yang Maha Kasih, semoga Bapa menggerakkan hati kami dan orang-orang baik untuk senantiasa memberi perhatian kepada mereka. Dengan demikian, mereka juga mendapat kasih dan cinta-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Bukalah mata dan telinga hati kami, agar kami semakin mampu mendengar dan melihat dengan kasih-Mu. Semoga setiap langkah kami senantiasa dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kedamaian yang datang dari-Mu. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu untuk terus mengikuti jejak-Mu dalam kebaikan dan kasih. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus,
yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat mendengar dan melihat dengan hati kami yang terbuka. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.